Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita dengan Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM. Di sesi pertama sudah disampaikan terkait acara wisuda tahfiz Quran MAN 1 Bandar Lampung yang diselenggarakan tadi pagi. Cukup meriah pemirsa, hadir juga para orang tua dan 361 tahfiz yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Ini menarik. Di sesi pertama juga kita sudah disampaikan oleh Pak Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Pak Lukman Hakim, bahwa ini termasuk juga kurikulum ya, Pak Kepala, bagaimana siswa di MAN 1 itu ya bisa minimal 1 sampai 5 juz gitu ya, Pak Kepala. Benar. Ya Pak Kepala, ini yang menarik juga bahwa ini kan banyak juga ya siswa-siswa yang lainnya untuk tahfiz. Bagaimana ini menurut Pak Kepala? Ya, jadi memang sudah kita lakukan dan konsen untuk pembinaan tahfizul Quran, karena ini adalah ruhnya kita dalam dalam membina anak ya. Betul. Kalau memang hafalan Qurannya bagus, insya Allah yang lainnya ikut bagus ya. Makanya bagi orang tua dimanapun berada lah ya, kalau misalkan anak-anaknya pengen sekolahnya berikut hafalan Qurannya bagus ya, MAN 1 Bandar Lampung juga kita memberikan tempat untuk anak-anak yang memiliki hafalan Al-Quran, tetapi juga karena terbatas ya tetap saja harus ikut seleksi. Jadi MAN 1 Bandar Lampung itu dari awal masuk saja anak-anak yang mempunyai modal hafalan Quran, nanti akan kita seleksi jalur prestasi. Jadi bisa masuk MAN 1 melalui jalur tahfiz. Ada. Jadi anak-anak yang memiliki hafalan Qurannya bagus, silakan mendaftar melalui jalur prestasi dengan pilihan tahfizul Quran. Karena gini Pak, tinggal beberapa hari lagi, 28 Februari kita sudah buka pendaftaran siswa baru. Dan salah satunya adalah program yang jalur prestasi. Jalur prestasi itu salah satunya adalah kemampuan di tahfizul Quran. Kalau anak-anak tuh hafalan Qurannya bagus, tentunya kita juga mengikuti juknis yang ada. Memang ada sekian persen anak diterima melalui jalur prestasi, salah satunya tahfizul Quran. Jadi jangan khawatir. Tapi juga tidak otomatis pasti diterima, karena dia harus diseleksi juga. Dari sekian pendaftaran jalur prestasi sesuai kebutuhan, maka dia akan kena seleksi juga. Jadi karena ada batasannya juga. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, karena memang kita juga siapkan para pembimbing yang alumni dari perguruan tinggi, bahkan di pondok pesantren yang akan membersamai anaknya belajar tidak hanya tahfiz tapi belajar yang lainnya di MAN 1 Bandar Lampung. Menarik nih Pak Kepala. Ya, kita tahu juga seperti Pak Kepala bilang bahwa kampus ceria, kampusnya para bintang. Supaya lebih jelasnya juga pada pemirsa Tegar TV ini Pak Kepala, Pak Lukman Hakim, SPD MM, itu yang ada di sekolah kita ini, apa jurusan dan sebagainya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala. MAN 1 Bandar Lampung sebagaimana sekolah-sekolah lainnya ya, SMA-SMA yang lainnya, perlu saya sampaikan juga bahwa di MAN 1 Bandar Lampung ada beberapa program. Yang pertama adalah program ilmu-ilmu keagamaan. Ilmu-ilmu keagamaan itu di MAN 1 termasuk program unggulan. Dari materi, konten maupun tampilannya insya Allah tidak mengecewakan. Yang kedua ada juga program-program ilmu-ilmu pengetahuan alam, atau kalau zaman kita dulu IPA. Itu juga ada yang di kelas unggul asrama maupun unggul non asrama, dan juga ada juga di kelas reguler. Ya, itu. Kemudian ada yang ketiga, ada program-program ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Kalau zaman kita itu jurusan IPS. Itu juga ada di kelas unggul non asrama dan kelas reguler. Yang keempat, kita juga sampai hari ini eksis di kelas bahasa, kelas jurusan bahasa. Kelas bahasa di MAN 1 juga salah satunya adalah termasuk program kelas unggul. Kelas unggul di bahasa. Kenapa? Anak-anak ini memiliki kemampuan berbahasa dan dia bisa mengambil di perguruan tinggi negeri apapun, tidak hanya jurusan bahasa saja.
Nah, keempat-empatnya ini insya Allah baik itu unggul maupun reguler, insya Allah tidak akan mengecewakan dan maksimal ya. Kenapa? Khususnya anak-anak yang di kelas unggul atau kalau bahasa kita kelas intensif ya. Di awal pembelajaran kan kita akan selalu buka kliknya dengan kursus bahasa Inggris yang pernah saya sampaikan bahwa nanti satu tim dari Kampung Inggris Pari, Jawa Timur itu akan membersamai anak-anak belajar di awal pembelajaran. Maka anak-anak nanti akan terbiasa dengan teks maupun pembicaraan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ditambah nanti kalau anak asrama tentunya bahasa Arabnya juga harus diasah supaya lebih bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan di level berikutnya. Dan di sini untuk bahasa kan tidak hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris saja, ada bahasa Jerman, ada bahasa Mandarin. Betul. Ya, maka anak-anak itu biasa misalkan menjadi MC, bisa berbagai macam bahasa yang bisa ditampilkan oleh anak-anak Man 1 Bandar Lampung. Jadi lengkaplah, kita masih eksis dengan bahasanya, eksis dengan IPA-nya, eksis dengan IPS-nya. Tapi kalau kita lihat tadi tampilan di acara wisuda tahfiz pun seninya juga muncul gitu ya. Iya. Seninya muncul. Kita juga ada seni-seni Islami seperti hadroh dan seterusnya. Ada juga khas Lampungnya, misalkan tarian Lampung dengan pakaian yang lebih lebih cocok dengan dunia tahfiz misalnya ya. Tetap kita tampilkan kekhasan Lampung tadi seperti ditampilkan juga di pembukaan acara. Artinya kalau belajar di Man 1 memang Bandar Lampung memang ya menyenangkan. Menyenangkan walaupun walaupun pulangnya sore ya insya Allah tidak membuat anak-anak jadi jenuh dan kemudian malas belajar ya. Bahkan di sore hari itu saya kalau nggak setengah diusir harus pulang karena anak-anak asik pulang sekolah setelah zikir sore. Di sini kan ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada futsal, ada tempat sanggar tari. Itulah tempat-tempat untuk menyampaikan bakat-bakat pada anak itu supaya muncul, sehingga energi anak-anak itu juga terserap pada hal yang bermanfaat dan itu akan membawa membackup cita-cita mereka nanti ketika pada akhirnya harus memilih ke perguruan tinggi yang diinginkan. Betul. Gitu. Yang menarik itu Pak Kepala, apa yang Pak Kepala sampaikan itu membackup atau membentengi para siswa ya, mereka pintar secara akademis tapi agamanya juga mereka juga diperkuat ya di Man 1 itu. Iya, tentunya kita tahu kalau antara attitude dan pengetahuan tentunya harus attitude kita bangun dulu ya. Kemudian soal ilmu pengetahuan kita sudah banyak pakarnya, keilmuan dia masalah IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Tapi untuk sikap dan perilaku kita juga tentunya juga berikan contoh dan pembiasaan-pembiasaan di mana kalau kita lihat pagi hari anak-anak masuk itu kita langsung kontrol karena ada beberapa guru yang setiap pagi itu menyambut anak di pintu gerbang. Artinya itu di samping memberikan salam sapa, memotivasi semangat anak untuk mengikuti pembelajaran hari itu juga. Kita juga kontrol ketika ada pakaiannya yang tidak layak. Ya kan, kemudian cara berbusana tidak tepat atau ada kebersihannya yang kurang. Itu kan di saat anak masuk sudah kita trackingnya, sehingga membiasakan anak itu yang tadinya jiwa sosialnya nggak muncul karena dibiasakan untuk menyapa orang, di pagi hari menyapa gurunya, atau kalau nggak nyapa kita yang sapa, kita yang panggil assalamualaikum nak gitu. Tadinya malu, akhirnya terbiasa duluan, assalamualaikum Pak, Bapak, assalamualaikum Ibu. Jadi pembiasaan itu memang harus diulang-ulang sehingga menjadi sebuah akhlak dan attitude yang diharapkan oleh kita semua anak-anak. Di samping memang pengetahuannya bagus tapi akhlaknya, adabnya juga bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Itu Pak. Betul, menarik itu Pak Kepala. Jadi artinya selain kompetensi keilmuan, siswa juga memiliki adab, perilaku yang benar ya. Menarik Pak Kepala. Ini juga untuk pemirsa Tegar TV yang menarik juga ini soal, karena tadi Pak Kepala katakan soal penerimaan siswa mulai Februari ini kan. Ya, artinya masyarakat Bandar Lampung juga ingin anaknya sekolah di Man 1 ini gimana?
Ya, jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Kita sudah upload informasi ini di beberapa media ya, di baik media cetak maupun online. Itu sudah beredar luas. Kemudian di elektronik juga sudah kita publish. Kemudian di web MAN 1 Bandar Lampung, medsos misalkan buka saja di MAN 1 Bandar Lampung, itu ada web, nanti ada PBDB, silakan klik sana, segala informasi akan muncul di situ termasuk cara pendaftarannya. Kemudian ada juga di IG-nya MAN 1 Bandar Lampung, itu juga informasinya lengkap, tinggal di-scan saja barcode-nya, semua informasi dan persyaratannya lengkap. Dan akses untuk bisa klik pendaftaran itu baru bisa diakses nanti tanggal 28 pagi ya. Februari ya? Iya, 2 Februari di pagi hari itu baru bisa kita buka kuncinya supaya orang-orang dari manapun bisa mendaftar tanpa harus hadir ke sini. Iya, gitu. Ya, menghemat semuanya. Tinggal isi link yang ada, kemudian dibuktikan dengan upload evidence yang dibutuhkan. Dan nanti itu akan kita cek di panitia untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan betul-betul asli dan memang real dengan yang ada. Nah, nanti ketika kita seleksi di panitia atau setelah diseleksi berkas dan dinyatakan layak, maka dia nanti akan mendapat jadwal mencetak nomor tes dan menentukan jadwal kapan dia harus ujian CBT-nya, ujian tulis melalui komputer. Kemudian kapan dia harus ujian praktek dan wawancara. Mengikuti proses selanjutnya. Jadi segala informasi nggak usah kemana-mana, cukup scan barcode di IG maupun di Facebook maupun di yang ada tentang MAN 1 Bandar Lampung. Ya silakan saja, kemudian dipelajari, syarat ketentuannya lengkap di sana. Jadi termasuk porsinya juga lengkap. Jalurnya berapa jalur juga lengkap di sana, silakan diikuti dan tahap demi tahap supaya bisa lebih jelas. Dan tentunya sebagaimana tahun-tahun berikutnya kami juga hanya mampu menyerap 25-30% saja dari pendaftar ya. Pendaftar mungkin di atas 1.600, mungkin kita hanya mampu semua jurusan ini semuanya ya. Dari unggul-unggul hanya 400 paling banyak. Jadi selamat bergabung dan mencoba. Tetapi seandainya toh nanti belum juga terpilih menjadi siswa MAN 1, masih banyak SMA terdekat rumah kita yang akan bisa membersamai pembelajaran di tahap-tahap berikutnya di SMA maupun di SMK di Provinsi Lampung. Menarik. Ini juga menunjukkan bahwa MAN 1 itu dekat, familiar dengan teknologi digital ya, pendaftaran dan sebagainya ya Pak Kepala ya. Ya memang kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital ya hari ini. Manfaatnya banyak sekali, tapi juga kita harus mampu memilah tentang bahaya penggunaan medsos yang tidak mendidik ya. Jadi jangankan Pak, sekarang kita guru-guru kita itu untuk mengajar di kelas saja. Memastikan bahwa masuk kelas dia harus scan barcode dulu. Jadi belum ngajar harus punya HP, scan barcode dulu baru ketahuan gurunya masuk. Teknologi ya. Teknologi. Jadi kalau gurunya nggak masuk kosong. Nah nanti ada lebih lanjut, tindak lanjut. Kenapa tidak masuk? Alasannya apa khususnya. Jadi dari pertama absen sudah pakai aplikasi, masuk kelas sudah scan barcode, pembelajarannya pun di kelas, Bapak Ibu sekalian, MAN 1 Bandar Lampung, belajarnya nggak lagi nulis langsung di papan tulis, paling pembantu aja ya. Di situ udah ada smart TV yang bisa connect dengan handphone masing-masing atau tab masing-masing. 3 materi apa yang mau dipakai sudah muncul di layar. Jadi sudah menghemat waktu dan tenaga ya. Kemudian anak juga bisa mengulang-ulang materi yang disampaikan di rumah. Betul. Karena kan sudah ada tertanam di web atau di kalau guru kan masing-masing punya blog. Iya betul. Nah, tinggal klik blognya guru, misalkan bab yang mau dipelajari dia tadi nggak jelas, bisa diulang-ulang dari rumah. Yang penting punya kuota. Iya, yang penting punya kuota. Menarik ini Pak. Ini terakhir karena waktu juga nih Pak Kepala. Ini closing statement khusus untuk orang tua, siswa, masyarakat terkait tahfiz
Al-Quran maupun penerimaan siswa baru di MAN 1 Bandar Lampung. Silakan. Ya, untuk masyarakat Bandar Lampung dan yang lainnya, karena kita tidak menggunakan zonasi ya. Jadi dari manapun Bapak Ibu berada yang berniat untuk mempercayakan pendidikannya di MAN 1 Bandar Lampung, silahkan diklik web MAN 1 Bandar Lampung, kemudian pilih PBDB, dan situ semua informasi sudah tersedia. Kemudian jangan lupa upayakan untuk bisa menyebarkan informasi kepada sanak saudara, keluarga, dan tetangga bahwa MAN 1 Bandar Lampung supaya lebih mengenal. Silakan juga berbagai macam kegiatan bisa diklik di beberapa medsos, baik itu di Instagram, X, kemudian di YouTube dan TikTok bahkan ya. Anak-anak sekarang sudah mengupload apa-apa yang terjadi di pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, dan tentunya kami akan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan daya tampung yang kami miliki. Saya sampaikan tadi, kami juga memiliki keterbatasan di daya tampung. Betul. Dan ini menjadi PR kita bersama dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama agar tentunya volumenya juga ditambah ya, karena di Bandar Lampung ini Madrasah Aliyah Negerinya hanya 2, sementara peminatnya luar biasa banyak. Ini menjadi PR juga kita bersama supaya Kementerian Agama segera merespon, dan masyarakat juga seandainya pun nanti diterima, alhamdulillah menjadi bagian dari MAN 1 Bandar Lampung, tetapi seandainya pun juga belum kebagian dari porsi yang ada, harus seleksi yang begitu ketat. Insya Allah di sekitar kita masih ada SMA dan SMK terbaik di kota kita, di provinsi kita. Insya Allah kami siap menampung dan menerima dan kerjasama kepada orang tua untuk menitipkan anaknya di MAN 1 Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Kepala MAN 1 Bandar Lampung. Kampus Ceria. Kampusnya para bintang. Ya, terima kasih juga pada pemirsa Tegar TV yang menyaksikan dialog spesial kita pada sore hari ini terkait wisuda tahfiz Al-Quran MAN 1 Bandar Lampung. Ya. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kepala.